A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafiki, ketua dari kelompok 4. Selamat datang di vlog kelompok 4. Di sini kami mau ajak kalian kenalan sama salah satu sastrawan terbesar di Indonesia, yaitu Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya adalah sosok yang karyanya sangat mendalam dan berpengaruh. Lewat tulisan-tulisannya, ia berani mengangkat isu-isu sosial politik dan sejarah di masa kolonialisme dan awal kemerdekaan. Gimana, menarik banget kan? Yuk langsung kita bahas lebih dalam tentang kehidupan dan karya-karyanya. Pramoedya Ananta Toer dari tahun 1925 sampai 2006 adalah salah satu sastrawan paling terkemuka dan berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ia dikenal karena karya-karyanya yang monumental dan berani, yang seringkali mengangkat isu-isu sosial, politik, dan sejarah, khususnya pada masa kolonialisme dan awal kemerdekaan Indonesia. Kehidupan awal. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia literasi berkat ayahnya yang seorang guru. Nama lengkapnya adalah Pramoedya Ananta Mas Toer, tetapi ia menghilangkan nama Mas karena dianggap berbau feodal. Karir awal. Setelah bekerja sebagai juru ketik untuk kantor berita Jepang Dome, Pramoedya mulai menulis dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia dikenal sebagai penulis yang berproduktif sejak tahun 1940-an. Masa penahanan Pramoedya mengalami penahanan beberapa kali, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, karena pandangan politiknya yang dianggap pro-komunis. Ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kembang dan kemudian di Pulau Buru setelah bertahun-tahun 1969 sampai 1979. Meskipun dalam kondisi sulit, ia tetap menulis dan menghasilkan karya-karya penting. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Beberapa karya yang paling terkenal antara lain Tetralogi Baru. Ini adalah karya paling fenomenal yang ditulis secara lisan saat diasingkan di Pulau Buru. Pramoedya Ananta. Beberapa karyanya yang paling terkenal. Tetralogi Baru. Ini adalah karya paling fenomenal yang ditulisnya secara lisan saat diasingkan di Pulau Buru. Terdiri dari 4 novel, yaitu Bumi Manusia tahun 1980, menceritakan kisah Minke, seorang priai Jawa cerdas yang bersekolah di HBS dan jatuh cinta pada Anelies, anak Nyai Ontosoroh. Novel ini menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan kolonialisme dan feodalisme. Anak Semua Bangsa tahun 1981 melanjutkan kisah Minke yang berhadapan dengan perpisahan tragis dan belajar banyak hal dari Nyai Ontosoroh. Jejak Langkah tahun 1985 mengisahkan Minke di Batavia yang semakin kritis dan terlibat dalam perjuangan melawan penjajah dengan membentuk organisasi dan pers. Rumah Kaca tahun 1988 ditulis dari sudut pandang pengamanan seorang polisi rahasia yang mengawasi Minke, memberikan gambaran yang lebih luas tentang intrik kekuasaan kolonial. Gadis Partai tahun 1987, novel yang mengangkat kisah seorang perempuan dari kampung nelayan yang dinikahi oleh seorang bangsawan, menggambarkan ketidakadilan dalam sistem feodal. Arus Balik tahun 1985, novel sejarah yang berlatar setelah jatuhnya
Majapahit menceritakan perubahan nasib Nusantara, penghargaan dan pengakuan internasional. Meskipun karya-karyanya sempat dilarang di Indonesia, Pramoedya menerima banyak pengakuan dan penghargaan internasional. Ramon Magsaysay Award tahun 1995 dikenal sebagai Nobel Asia. Penghargaan ini diberikan untuk jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif atas karya-karyanya yang unggul mengenai sejarah dan pengalaman modern masyarakat Indonesia. Fukuoka Cultural Grand Prize tahun 2000, penghargaan budaya bergengsi dari Jepang. PEN International 1988, salah satu dari banyak penghargaan yang ia terima dari berbagai pusat PEN di seluruh dunia. Nominasi Nobel Sastra Pramoedya berkali-kali dipertimbangkan sebagai kandidat untuk hadiah Nobel Sastra. Pramoedya Ananta Tur wafat pada 30 April 2006. Namun warisan sastranya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Tamatlah sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.